Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Waprimadianti. Saya dari program studi Sistem Informasi kelas SID. Di sini saya akan mereview tentang layanan layar aplikasi dan prinsip kerja dari HTTP dan email. Di era digital ini, apapun pasti mudah diakses melalui sebuah jaringan komunikasi elektronik bernama internet. Kita dapat mengirim dan menerima data lebih mudah dengan menggunakan aplikasi seperti browser, chatting dan email, dan game online. Seringkali dengan mudahnya kita mengakses aplikasi tersebut tanpa tahu bagaimana cara aplikasi tersebut dapat bekerja. Walaupun begitu, untuk seorang yang ahli dalam suatu jaringan, sangat penting untuk mengerti bagaimana sebuah aplikasi dapat menyusun, mengirimkan, dan mengabarkan suatu pesan yang dikirim dan diterima antar jaringan. Protokol layar pada aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu layar aplikasi dan layar presentation dan session. Yang pertama adalah layar aplikasi. Layar aplikasi merupakan layar yang paling dekat dengan user dan menyediakan interface antara aplikasi untuk dapat berkomunikasi dengan layar lain yang ada di bawahnya. Protokol layar ini digunakan untuk bertukar data antara program yang berjalan pada perangkat serta perangkat lain sebagai tujuan datanya. Beberapa protokol yang sering digunakan pada layar ini adalah HTTP, FTP, FTP, IMAP, dan DNS. Selanjutnya adalah layar presentation dan session. Pada layar ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu layar presentation. Layar presentation memiliki tiga fungsi utama, yaitu untuk membentuk atau mempresentasikan data pada perangkat asal menjadi bentuk data yang sesuai sehingga dapat diterima oleh perangkat tujuan. Fungsi yang kedua adalah mengkompres data sesuai dengan cara data didekompres oleh perangkat tujuan dan mengenkripsi data sesuai dengan cara data didekripsi pada perangkat tujuan. Seperti pada gambar tersebut, layar presentation membentuk data agar sesuai dengan format standar untuk layar aplikasi pada perangkat tujuan. Layar kedua adalah layar session. Fungsi dari layar ini yaitu untuk membuat dan menjaga dialog antara aplikasi asal dan tujuan. Layar ini juga mengurus pertukaran informasi untuk memulai dialog, menjaga dialog tetap aktif, dan mengulang session yang terganggu atau diam untuk waktu yang lama. Proses komunikasi transport. Dalam proses komunikasi transport membutuhkan integritas data, waktu, throughput, dan keamanan. Layar aplikasi memiliki integrasi terkait dengan layar di bawahnya. Ketika disampaikan ke layar transport data, itu akan disampaikan dengan utuh. Semua data akan sampai ke klien. Harapannya juga bisa mentolerir data yang hilang. Akan ada model transportasi yang akan menghandle, namun tetap saja akan ada delay dalam sekali pengiriman data. Layanan protokol transport yang utama terbagi menjadi dua, yaitu TCP atau IP dan UDP. TCP atau IP sangatlah reliable. Oleh karena itu, TCP atau IP dapat menjamin integritas data. TCP atau IP menentukan format dan mengontrol informasi yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi jaringan. Protokol layar ini digunakan baik oleh perangkat asal maupun tujuan saat sessions komunikasi. Agar komunikasi dapat berhasil, protokol layar pada kedua perangkat host haruslah cocok. Yang kedua adalah UDP. UDP ini jarang sekali digunakan karena tidak ada informasi data terkirim atau tidak. Jadi semisal kita streaming, nah itu tidak bisa diulang secara manual dari awal hingga akhir sampai data streaming lengkap. Layanan aplikasi. Pada client server model, klien dan server akan dianggap sebagai proses pada layar aplikasi. Server menyediakan layanan yang aktif atau always on host dan klien harus berkomunikasi dengan server agar terkonek. Proses ini dimulai dengan klien yang merequest data ke server.
Kemudian server akan mengirimkan satu data atau lebih kembali ke klien sebagai respon. Protokol layer aplikasi mendeskripsikan format dari request dan respon antara clients dan server. Pada transfer data yang aktual, pertukaran data ini juga membutuhkan autentikasi dari user dan identifikasi file untuk dapat ditransmisikan. Contoh dari client server ini adalah penggunaan layanan email ISP yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan juga menyimpan email. Jadi, email client pada sebuah komputer di rumah akan mengirimkan request ke server email ISP untuk tiap email yang belum dibaca. Server kemudian merespon dengan mengirimkan email yang diminta ke klien. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, transfer data dari klien ke server bisa juga disebut dengan upload, dan transfer data dari server ke klien disebut dengan download. Arsitektur peer-to-peer. Model jaringan peer-to-peer dilakukan apabila jaringannya tidak luas atau sharing ke teman terdekat, karena jaringan ini dapat diakses dari perangkat peer tanpa ada penggunaan server. Pada jaringan peer-to-peer, dua atau lebih komputer akan saling terhubung dengan jaringan dan dapat melakukan sharing resource tanpa harus menggunakan server khusus. Tiap end device yang terhubung dapat berfungsi sebagai server juga sebagai klien. Jadi nanti akan ada komputer sebagai server untuk satu komunikasi data, dan di saat bersamaan komputer tersebut juga berfungsi sebagai klien untuk komunikasi dengan yang lain. Contoh dari jaringan peer-to-peer dapat dilihat dari gambar. Sebagai tambahan juga, untuk dapat berbagi file, sebuah jaringan seperti ini akan membuat user untuk dapat bermain games pada jaringan atau berbagai koneksi internet. Protokol layer aplikasi dan prinsip kerjanya. Yang pertama adalah HTTP. HTTP adalah protokol layer aplikasi yang fleksibel dan digunakan untuk request atau respon. Ketika klien mengirim request ke web server, HTTP akan menentukan tipe pesan yang digunakan untuk berkomunikasi. Berikut ini adalah tipe pesan yang sering digunakan oleh HTTP. Yang pertama adalah GET, yaitu klien akan mengirim pesan GET ke web server untuk meminta halaman HTML. Berikutnya adalah POST, yaitu mengupload data files ke web server seperti data form. Yang ketiga adalah head, yaitu yang didapatkan di GET tadi, informasinya akan dituliskan di head. Dan yang keempat adalah put, yaitu untuk mengupload resource atau konten ke web server. Misalnya seperti gambar. Meskipun HTTP merupakan protokol yang fleksibel, HTTP tetap memiliki kekurangan pada keamanannya. Pesan request membawa informasi ke server dalam bentuk teks normal yang dapat dibaca oleh siapapun. Selain itu, respon dari server juga mengirim pesan tanpa enkripsi. Cara kerja HTTP sendiri yaitu, yang pertama, klien akan membuat sebuah sambungan, kemudian klien akan mengirimkan permintaan dokumen ke web server. HTTP server kemudian akan memproses permintaan klien dan menunggu respons dari server. Setelah itu, web server akan merespon permintaan tersebut dengan kode status data dan selanjutnya akan menutup sambungan ketika selesai memproses permintaan. Protokol layer aplikasi yang kedua adalah email. Email adalah sarana pengiriman, penyimpanan, dan penerimaan pesan elektronik antar jaringan. Pesan email disimpan pada database di mail servers. Pengguna email berkomunikasi dengan mail servers untuk mengirim dan menerima pesan email. Mail servers juga berkomunikasi dengan mail servers yang lain untuk dapat mendistribusikan pesan dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Seorang pengguna email tidak berkomunikasi secara langsung dengan pengguna email yang lain, tetapi untuk dapat saling berkirim pesan, keduanya bergantung pada sebuah mail servers. Email mendukung 3 protokol terpisah untuk berkomunikasi, yaitu Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, Post Office Protocol atau POP, dan IMAP. Layer aplikasi memproses email untuk dapat dikirimkan dengan menggunakan SMTP. Klien akan menerima email namun harus menggunakan satu dari 2 protokol layer, yaitu POP atau IMAP.
Tiga protokol terpisah untuk beroperasi. Yang pertama adalah Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Format pesan SMTP membutuhkan sebuah header yang berisi sebuah alamat email dan alamat pengirim yang sudah terformat, dan body yang dapat memuat teks yang cukup banyak. Ketika klien mengirim email, klien SMTP melakukan proses untuk dapat terhubung dengan server SMTP yang dilakukan menggunakan well-known port 25. Setelah koneksi dibuat, klien kemudian mengirim email ke server melalui koneksi tersebut. Ketika server menerima pesan, server akan meletakkan pesan pada akun lokal jika penerimanya ada pada jaringan lokal, atau server akan meneruskan pesan ke mail servers yang lain. Ada kemungkinan mail server tidak aktif atau sibuk saat pesan dikirim, tetapi SMTP akan menahan pesan tersebut saat menyala atau tidak sibuk. Server akan mengecek antrian dari pesan dan akan berusaha untuk mengirimkan pesan tersebut. Jika pesan tetap tidak dikirim dalam waktu yang telah ditentukan, maka pesan tersebut akan dikembalikan ke user dan ditandai menjadi pesan yang tidak dapat dikirim. Protokol selanjutnya adalah Post Office Protocol atau POP. POP digunakan aplikasi untuk menerima pesan mail dari mail server. Dengan POP, pesan mail akan di-download dari server ke klien dan kemudian menghapus pesan tersebut dari server. Server memulai layanan POP dengan pasif mendengarkan port 110 pada TCP untuk client connection request. Ketika klien ingin menggunakan layanan ini, klien akan mengirimkan request untuk meminta koneksi TCP dengan server. Ketika koneksi sudah terjadi, maka server POP akan membalas dengan pesan greeting. Klien dan server POP kemudian bertukar perintah dan merespon sampai koneksi ditutup atau diputus. Dengan menggunakan POP, pesan mail akan di-download ke klien dan dihapus dari server, sehingga tidak ada lokasi sentral di mana pesan email akan disimpan. POP jarang digunakan untuk bisnis kecil yang membutuhkan lokasi backup pesan yang terpusat karena POP tidak menyimpan pesan. Protokol terpisah yang terakhir adalah IMAP. Protokol ini mendeskripsikan metode untuk menerima pesan email. Jadi, ketika user terhubung dengan server yang menggunakan IMAP, pesan email akan di-download pada aplikasi si klien. Pesan aslinya akan tetap disimpan pada server sampai dihapus secara manual, dan users akan dapat melihat salinan pesan menggunakan email client software. Di sini, user akan dapat membuat sistem hierarki file pada server untuk memudahkan dalam pengorganisasian file dan penyimpanan email baru. Struktur file pada server juga akan diduplikasi pada sisi klien. Jadi ketika user ingin menghapus pesan email, maka server akan melakukan proses sinkronisasi dan menghapus pesan tersebut pada server. Sekian review dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata.